Sampai dia ngomel-ngomel biasanya lu iya sih, gue juga bego harusnya dia ngurusin gitu. Tapi kenapa dia juga salah ya? Dia salah juga ngomel-ngomel ke gua dulu senang main drum. Kerjaan gue itu kan pusing. Jadi pusingnya itu susah. Ya udah ada musik, lu disuguhin musik, ya lu hargain mereka, lu have fun sama mereka. Makanya kerjaan gue itu kan pusing. Jadi pusingnya itu susah. Pusing. Assalamualaikum, ahoy, selamat malam semuanya. Selamat berjumpa kembali di channel yang membahas tentang dunia obrolan dunia malam. Tapi dari sisi pekerja ya, kita pekerja dunia malam. Gue pengen nanya-nanya sama temen gue. Malam ini gue udah kedatangan temen gue yang satu ini kebetulan sering datang nonton band gue main. Apakah dia juga sering nonton band lain? Nah, gue tanya-tanya. Silahkan Mas, diperkenalkan dulu Mas, nama. Halo, nama gua Ade, orang taunya Ade Brote. Brote. PGR. Broter. Bro, lebih gitu sih. Ya, brother gitu kan. Brother. Selamat malam Mas Ade. Ini janjiannya agak susah karena dia sibuk sekali. Dia sibuk dengan pekerjaannya, saya sibuk dengan tidur saya. Jadi tadi seperti yang gue cerita, Mas Ade sering datang nonton band gue main. Nah, gue pengen tanya dulu nih, hobi lu nonton band tuh dari kapan? Hobi nontonnya nih ya, bukan hobi musik. Kalau hobi nontonnya itu pas gua udah kerja pusing, jadi hiburan gua ya gua nonton band. Oh, hiburan lu tuh ya keluar malam itu kan gue cari tempat random kemana aja dulu itu kita ya kemana-mana gitu kan cari hiburan. Terus kalau tempatnya enak tempatnya nih nyaman gitu kan, bandnya bagus, gue kan sering datang lagi. Contoh kayak gue nonton band lo, gue datang, gue suka nih konsep lagunya, dia lagu-lagu rock metal yang gue suka, yang jarang gue lihat lah di tempat lain. Begitu gue ngeliat band lo, wah gokil ya, udah gue terus sering lah akhirnya sampai sekarang gitu. Wow, berarti ada sambungannya nih sama kafenya nyaman, sajian bandnya juga lagu-lagunya mungkin cocok. Ya. Nah, itulah kenapa gue suka mengundang teman-teman gue, karena ada sudut pandang lain dari mereka sebagai penikmat lagunya, penikmat kafenya, penikmat sajiannya, yang mungkin bisa jadi ya hal positif lah yang bisa lo dapetin gitu kalau buat yang nyimak. Nah, sebelum nyampe sono, lu emang ngeband Bre tadinya Bre? Enggak. Lu beneran gak ngeband? SMP, SMA lah. Standar lah ya? Standar. Cuman ngikut-ngikut Pepsi, festival gitu-gitu. Nggak pernah menang sih. Tapi gue dulu nggak pernah nyanyi bang. Oh? Gue dulu senang main drum. Oh, senang main drum. Tuh, Madi, jadi ntar coba dicek satu lagi. Madi boleh, makanya gue berapa kali bawa Madi gue main. Pernah main drum. Nah, suka-suka main drum. Iya. Tapi hampir semua sih ya, daya tarik drum tuh kalau buat anak-anak SMP, apalagi anak yang baru kenal musik, lebih maco sih bang. Kalau orang main drum tuh kayaknya laki kayaknya lebih enak aja. Ya, kalau vokalis kan udah biasa lah. Karena suara gue juga nggak bagus-bagus banget gitu, gue juga nggak bisa nyanyi. Kalau drum itu kan ya udah lo hanya teknik lo aja gitu kan, feelingnya. Ya, tapi itu kan SMP, SMA, setelah itu kerja nggak pernah ngeband sama sekali. Dan gue kenal musik, senang musik lagi ini pada saat udah nongkrong di kafe. Kalau boleh tahu kerja lu bidang apa bro? Gua di hukum bang. Hukum? Gokil. Makanya kerjaan gue itu kan pusing. Jadi pusingnya itu susah. Pusingnya itu kita punya masalah pribadi ya, masalah
antara kita sendiri masalah keluarga lah pasti ada lah mas ya, kita ngurusin masalah orang jadi mungkin double triple lah ya banyak lah gitu kan Tapi kan itu sisi profesionalisme lu. iya Iya. makanya hiburan gua tuh kayak gitu gua senang itu nggak ada hiburan lain sih gua. Tapi dulu gua seneng motoran balapan cuman semenjak udah berkeluarga gua hilangin lah. Oh, udah berkeluarga ya mas? Hah? Udah berkeluarga. Udah. Kayaknya belum. Kenapa terlihat muda ya? Udah muda. Ya banyak sih orang pada bilang gitu. Mas Jadi- masih kuliah katanya. Kuliah gitu. Iya aja sih gitu kan. Jadi mukanya nggak boros maksud gue. Karena Kayak kalau gue nggak ada kumis man. Lu juga kalau dikerok ya gue lu muda lagi sih. jangan. Gue pernah soalnya dicukur kumis gue, Maco aja. terus anak gue komen, "Pap kok jadi jelek?" Gitu. Tapi ternyata jadi keren udah. Jadi gitu ya guys, dia punya kehidupan sehari-harinya sebagai ya dia kerja di yang mengurus tentang hukum, terus hiburan dia adalah nonton band. Mungkin yang bakal kita banyak tanya-tanya tentang nonton band ini. Jadi mungkin dengan nonton band dia masalah yang lagi banyak, sementara Hilang dulu. Refresh Kita sotek lah. lagi. Kita sotek. Nah kalau lu nonton band, kalau gua boleh tahu ya, yang oke lah random kan tadi lu bilang kemana aja gue jalan dulu, kadang kafe nggak tahu juga gue masuk. Dia masuk aja. Gimana? Cuman Nyari live musiknya ya? uh, Nyari live musiknya. kadang yang gue pengen tahu tuh setelah lu masuk, hal apa sih hal pertama yang jadi pertimbangan lu kalau oh ini asik nih? Tempat dulu sih gue. Tempat. Wah kita nyaman dulu kan nih pas begitu masuk wah tempat enak terus ada live musik bandnya gue denger dulu nih bandnya gitu coba request lagu wah enak nih ya udah kalau menu gue kesekian lah Oh malah menu nggak? gue nggak terlalu gue makan apaan aja lah gitu Yang penting suasananya. yang penting suasananya vibe-nya dapat dapet ya. itu kan hiburan kalau menu kan kita bisa nyari tempat restoran makan enak bang gitu. Betul. Kalau restoran makan enak kan belum tentu ada hiburannya. Nah ini yang beda guys, soalnya ada beberapa orang juga yang datang menurut dia sih, gue yang penting bandnya dulu siapa yang main. Ada juga, gue yang penting kafenya dulu di sini karena di sini soundnya enak. Ada gitu juga. Ah iya. Mungkin kalau buat doi karena doi orangnya random, yang penting gue datang tempatnya dulu tadi yang pertama. Ya tempatnya nyaman dulu sih. Terus bandnya mungkin ya selera yang disajian lagunya cocok. Gokil sih. Terus lu berani nge-jam tuh dari kapan, Bray? Nge-jam sebenarnya gue cuman tadinya Awalnya tuh gimana ya ceritanya? lucunya gini, gue kan nggak pernah nyanyi, ya kan? Sama sekali nggak pernah nyanyi dulu bang. Senang musik gitu, senang nyanyi di rumah lah gitu. Nah waktu yang adalah di kafe situ kan, sebenarnya nggak ya apa-apa. iya di Rockstar lah sama Mas Bojes. Gue datang ke situ, jadi dilihatnya, wah gue kan sebagai tamu, dia nyanyi gue ikut nyanyi nih, gitu kan. Di situ diajak Mas coba nyanyi, wah grogi gue nyanyi, gue nggak pernah nyanyi gitu kan. Dulu gue main band itu cuma main drum di belakang kan, nggak pernah di depan orang gitu kan. Wah grogi. Halo Bojes. Halo Jess. Ntar gue undang juga. Iya. Disuruh nyanyi, bingung nyanyi apa gitu. Ah yang gampang aja Mas dah. Peter Pan dia bilang gitu kayak gue. Pertama kali lu nyanyi? Iya pertama kali. Ah lagu apa yang gue tahu nih? Banyak sih sebenarnya gue tahu tapi udah Peter Pan. Ya udah. Lu nggak ada basic emang nyanyi di panggung nggak pernah? Nggak pernah sama sekali, nggak pernah. Gitu, nggak pernah. Jadi kalau lu lihat postingan Instagramnya dia sering banget tiba-tiba dia posting nyanyi sama band gua, nyanyi sama band ini. Banyak beda. Nah makanya gue tanya emang ya mungkin salah satu pelepasan penat. Iya itu. Dan Jadi pekerjaan. selain gue cuma dengar, terus akhirnya pas nyanyi, oh, kok enak gue bilang gitu kan. Gue habis nyanyi gini kayaknya lepas gitu kan. Kayaknya gue punya emosional itu nyanyi lepas kayak gitu. Datang lagi, disuruh nyanyi lagi, dipikirnya kan cuma sekali gitu kan, jamming. Gue nggak tahu di situ kafe boleh jamming kan, karena setahu gue kan jarang kan. Disuruh lagi nyanyi satu lagu aja deh. Besoknya datang lagi, disuruh nyanyi lagi 2 lagu, pernah sampai 4 lagu. Gue bilang, wah
kok enak nih tempatnya gitu kan. Bandnya pun juga sama kita ini friendly banget gitu kan. Dia mau sama pengunjung gitu. Nah itu positifnya, makanya gue senang sama termasuk sama bandnya juga kan. Waktu kita baru datang gue coba tes, gue request lagu ini dong bang gitu kan. Lu bisa bawain terus kan. Terus akhirnya lu ngajak gue nyanyi gitu kan. Nyanyi yang mungkin beda genre sama lu kan, lebih ke rock metal, gue lagu-lagu slow lah gitu kan. Nah di situ wah enak juga nih. Dan yang paling penting kalau band itu menurut gue ramah bang. Karena banyak menurut gue ya, gue sebagai pengunjung datang, banyak band yang udah mohon maaf ya kayak so artis lah gitu, yang nggak mau kenal sama pengunjung, mereka cuma fokus ya udah gue ngeband dibayar cabut. Nah gue senengnya begitu, ada band yang mau ngobrol sama pengunjung, akhirnya saling kenal, berteman gitu kan, tukar pikiran, dan sampai bang gue pengen bawain lagu ini dong bang, besok bisa nggak? Oke ya udah. Pada saat gue diajak jamming, oh ya udah gitu, enak. Mungkin jadi masukan buat kalian yang nonton, jadi nggak ada salahnya banget gitu ngebuka relasi dengan ya mungkin orang baru lah, kayak pengunjungan random banyak, terus ya come and go lah, datang pergi. Mungkin kalau lu bisa menjalin hubungan yang lu kenalan, terus sampai lu bisa sharing musik sama dia, atau mungkin misalkan lebih jadi sahabat atau kayak gimana, bisa lebih ke sharing hidup segala macam. Ya banyak positifnya sih kalau dari sisi gue ya sebenarnya. Benar. Dan lebih enak gini bang, kalau udah kenal nih kita sama band, kayak sama band lu nggak di mana, bang lu nggak di mana sini, gue datang gitu. Dan banyak juga sih, tak kira kan gue banyak postingan di Instagram, gue nyanyi sama band ini. Jadi gue juga selain gue cari hiburan, gue support teman-teman gue gitu. Gue selalu support gitu teman-teman. Mau di mana nih? Kayak lo paling jauh Cibubur, gas gue bilang main Cibubur. Bang di Solo tempatnya enak gak? Boleh, enak deh katanya. Oh yaudah, gue kesana. Begitu gue datang, anjing sih gue bilang nih, mantap sih gue bilang. Udah gue besok aja sekali datang, udah di situ gue nyaman lah gitu kan. Jadi mungkin buat kalian mungkin ada beberapa yang lagi belajar pengen nyanyi di kafe, jadi jadiin tamu itu sebagai ya temen kalau bisa ya. Ini saran dari gue juga, bukan ngajarin, nggak cuman saran aja, karena gue jujur aja gue banyak dapat rezeki dari sana. Misalkan lu kenalan sama orang, tiba-tiba boy lu main dong di acara kantor gue. Oh iya benar. Kayak gini-gini kan itu benar-benar ya siapa yang tahu bakal dapat rezeki dari kayak hal-hal kayaknya. Jadi rezeki lu nggak cuma di situ doang kan. Kalau main di satu tempat, di kafe apa di klub di situ doang. Kalau sama tamu-tamu kan kita nggak tahu gitu kan. Kayak tadi sebelum syuting gue cerita ini ada orang nih DP istrinya mau ulang tahun kayak gitu. Oh iya benar. Itu hal yang gara-gara dari pengunjung kan. Dari pengunjung kan. Iya. Gara-gara temenan, gara-gara ngobrol aja. Istri gue mau ulang tahun, surprise, lu mau gak band? Kayak gitu-gitu. Itu banyak, menurut gue banyak positifnya juga sih. Kalau dari ininya gimana bro? Gue pengen lihat juga, misalkan sebuah kafe ada acara gitu, event. Nah menurut lo kafe yang rajin ngadain event tuh bagus nggak sih? Kafe dari sisi pengunjung gitu. Kalau event mungkin mereka itu teknik marketing dia kali ya. Dia menurut gue ya, kalau mungkin buat rame gitu kan. Enggak, maksudnya satu tempat itu nggak jadi event terus gitu. Enggak, misalkan ada acara apa di kafe apa gitu. Terus di kafe ini ada acara apa gitu. Kayak gitu. Menurut lu dari sisi pengunjung gimana gitu? Oh, bagus dari sih. Ya bagus sih gitu. Umpamanya kayak ngadain tribute gitu kan. Jadi orang yang seneng musik nih, kayak pengunjung kan biasanya memang musik mereka kalau kayak gue pribadi random ya. Sukanya apa, pada moodnya lagi pengen apa nih. Nah ada event, wah dia lagi Bon Jovian tributnya nih. Nah, orang yang penikmat musik suka dengan lagu-lagu rock, oke, gue datang. Gue pun sama begitu. Lagi ya kayak waktu itu lo tribut bikin, wah tribut ini gue lagi senang gitu kan. Ya udah gue datang gitu kan. Jadi kayak gitu. Menurut gue sih bagus gitu kan. Untuk ngasih warna sih. Ngasih warna, oke. Jadi nggak mau nonton juga, Bang. Kalau DJ lu suka nggak sih? DJ maksudnya kan lu nonton band, ada biasanya band ada DJ-nya, kadang nggak ada juga. Band sama DJ porsinya gimana tuh band? Kalau band lebih seneng mana lah itu? Oh, lebih seneng band sih. Kalau DJ gue harus mabuk. Kan
Karena gini, gua datang kalau ada DJ-nya, musik jeduk gitu, mas musik gitu. Kalau sadar nggak enak bang. Iya sih. Jadi gue bilang kan gini, DJ itu kan cuma musik ya kan, musik tuh yang pacu jeda gitu dan nggak ada lagunya, lagu cuma sepotong. Lo apa yang mau denger? Ya fokusnya kan lo harus mabuk. Kalau mabuk udah kencang lo gitu kan. Gue kalau mabuk bang, udah denger musik gitu kan, band pun gue seneng gitu kan. Makanya gue kalau lagi mabuk, gue lebih seneng musik yang ada adrenalinnya gitu. Oh metal. Nah kalau udah gitu setelah Dia kalau Metallica joget sendiri guys. wow, gua seneng banget, sumpah gua seneng nonton band lo, ya itu gua request lagu Entertainment itu bang. Jadi karena itu ya, maksudnya emang lu nganggapnya ya udah gue lagi healing aja gitu. Iya. Gue lagi hiburan aja gitu. Hiburan. Dan gue sering bang tiap malam bang. Sumpah pulang kantor, pulang kerja gitu kan. Ya bukannya sombong maksudnya gitu kan. Cari hiburannya tiap malam. Dulu waktu sama Mas Bojes tiap hari gue nonton dia. Terus kenal sama band-band lain lagi kan di Rockstar itu kan banyak teman mereka bikin band. Gue datang ke band-band mereka, ngundang Mas Adi. Jadi Rockstar itu kafenya Bojes ya. Iya, Bojes gitu. Gue datang semuanya gitu, hampir tiap hari. Dan segini aja gue ketemu sama lu seminggu ini udah berapa kali, ya kan? Gue nonton dia ini udah seminggu berapa kali gitu. Nggak bosan gue, jadi karena gue terhibur nggak bosan gitu. Cuman kadang ada teman lain nih, ya gue lagi pengen nonton New Seven, teman gue, gue mau main nih di sini nih gitu kan, gue butuh support. Akhirnya gue support dulu dah, kan lo kan bisa besok lagi gitu ya. Yang penting mana dulu gitu ya teman-teman. Lebih senang begitu sih gue. Jadi selain gue cari hiburan, nonton. Kalau dari sisi istri, Ya. ngedukung juga, bro. Maksudnya, ya ini hiburan gue gitu. Gue sejalan sama dia, Pak. Dia tuh sering datang sama istrinya, guys. Jadi, wah ini Kan diingetin mulu. Kalau gue sendiri ya. ini rock and roll nih gue bilang nih. Iya. Jadi emang kan ada yang seizin istri, ada yang kagak kan. Iya. Kalau dari sisi pengunjung kan, yang kalau bilang bini malah nggak diizinin. Iya. Mau jalan keluar malam. Bini gue seneng jalan juga. Dia seneng juga cari hiburan juga. Gue dugem bareng sama bini gue. Ya kan? Kita pokoknya Evan bareng, kita kerja bareng, ya kan? Di rumah bareng. Ya, mungkin hubungannya yang lebih harmonis ya. Jadi yang hal-hal kayak gitu jadi hiburannya juga. Benar. Kan ada kan namanya pasangan. Udahlah, lo aja jalan gitu kan. Gue capek gitu. Tapi kalau dia enggak. Makanya gue senangnya di situ sih. Antara- Jadi gue ada teman aja gitu, ada teman. Antara chemistry-nya nyambung atau dia tuh curiga sebenarnya. Ya, kemarin kan gue bete tuh. Ya gue udah Evan gitu, jauh-jauh. Dia bete sendiri. Lu ngapain jauh-jauh kesini sama gue? Lu diem aja gitu kan. Kan gue butuh temen juga nih kan. Pada saat lu lagi main gitu kan. Oh, lu nge-treat bini lu juga ya? Maksudnya lu dari situ tuh mau happy. Ya ngapain bete? Kalau mau bete kayak gitu di rumah lah kita cari ketenangan gitu kan. Kan beda orang cari ketenangannya, ada yang lebih senang sendiri, menyendiri, pergi deh yang tempat-tempat yang pokoknya yang nggak banyak orang. Kalau gue lebih senang banyak orang. Nah mungkin juga ya ada hal positif lah dari situ. Ternyata kalau hubungan dijalin harmonis enak gitu, malah bisa lebih slow kayak dia datang sama bininya nonton band bareng, terus bisa ada treatment juga bininya bete, lu ngapain bete, kita lagi cari hiburan, agak lebih jadi asik gitu ya. Tapi orang waktu gue datang sama bini gue banyak yang enggak, kita ini pacaran bang, gitu ya. Orang ngeliat mungkin ini pasangan pacaran yang belum tahu. Begitu udah tahu, ini bininya, iya, asik lu ya, lu kadang lu Evan bareng, suka mabuk bareng, gak ada yang kayak begini, banyak yang mau begitu bang, bukan cuma satu. Gue bilang ya inilah, ya beruntungnya gue punya pasangan yang satu frekuensi sama gue. Dia senang ini nih, tapi lebih dominan ke gue sih. Kalau gue mau jalan ke sini, dia selalu ikut gitu, ngedampingin. Entah ngedampingin atau ngintilin, jagain. Jadi kan aku sih kayaknya curi. Jadi bang. Aduh, gokil sih. Tapi gue kadang ngerasa bete kalau datang nonton live musik, nggak ada bini gue. Kadang udah sendirian. Kalau masih ada teman-teman, kayaknya ada yang hilang, karena biasa bareng ya. Iya, biasa bareng, kita bercanda ketawa bareng.
Kadang dia minta request apa nih, udah lo minta aja ke bandnya request apa gitu kan, nanti gue bilang. Nah kalau nonton fenomena nyawer nih Bray, kan Bini lu hobi tuh nyawer gitu. Jangan kan nonton band, nonton dangdut bang. Dia kalau nonton dangdut, nah, dia kalau nonton beda aja gitu ada. Kalau nonton ada yang musik dangdut gitu, dia bukan cuma nyawer, dia pasti joget. Kalau bintang tamunya anak band, gue tanyanya tentang sawer ya mungkin gimana, bukan dari sisi orang yang nyawernya gitu, orang yang menerima sawer gitu. Makanya mumpung lu nih, lu sering datang nonton band, mungkin lu ya sering juga lah gue lihat band lu nyawer gitu. Itu memang apresiasi dia seperti itu. Banget, itu apresiasi dia. Gue juga pun sama begitu, jadi gue menghargai suatu band main gitu kan. Gue nggak ngeliat itu siapa orangnya gitu kan, nggak ngeliat juga. Kadang-kadang gue pernah, gue bete juga sama bandnya, tapi karena gue ada apresiasi kan, niat gue support juga, apresiasi. Meskipun gue nggak kenal sama bandnya, gue kasih apresiasi. Kadang-kadang gini loh, maksudnya apa ya, kan orang request ya, Iya. Dan gak semua orang request tuh ngasih duit ya. Iya benar. Cuman maksud gue ketika apa ya, ya minimal senyum deh. Kalau dari gue ya, dari anak gue ya, ketika gue dibawain terus dia bilang makasih ya, kayak gitu aja, gue udah senang banget sebenarnya. Kalau masalah saweran minimal segitulah ya, minimal makasih lah ya. Jadi gue tuh senang lah, dihargain ya, gue gitu. bawain tuh nyampe ke dia gitu. Kan ada juga yang request tapi agak songong. Iya, bang request bang. Agak semi ngetes. Oh Lihat gue gondrong nih. Bisa nggak nih lagu susah nih? Sama nih si Sukun. Gitu. Begitu bisa? Kayak gitu-gitu tuh kayak masih ada. Gue jujur sih dia banyak sih. Banyak. Makanya gue tidak pernah melihat, jujur aja bukan nominalnya yang gue lihat. Gue lebih ke sikapnya kalau dari gue sih anak itu. Nah kalau dari lu yang ngasih kan tadi lu bilang apresiasi gue seneng nih gitu. Gokil sih. Itu sinergi sebenarnya, dan itu balik lagi sajiannya ya lu nyanyinya nyampe dulu guys. Ya, dan gue juga kalau nonton itu nggak cuma request duduk manis nyanyi tapi enggak, gue tuh selalu kadang gue di depan kayak waktu demo kemarin gitu kan, dari request ini gue depan gitu kan, membuat bikin suasana itu nggak kaku banget bang. Kan kadang gini, kita di kafe di klub nonton band duduk ya kan, atau lu sambil minum sambil ngopi sambil mabuk, lu cuma di table gitu, menurut gue nggak asik. Kalau menurut gue harus bikin ya kan gini, lu juga mungkin rasa ya kalau band sebagus apapun penontonnya diem aja enak nggak enak kan. Nah gue tuh berusaha tuh, gue bikin gimana gue biar gue semangat juga, lu semangat juga nih gitu, lebih kayak gitu bang. Ada yang pemalu ya, dia kan wah nggak ada malunya ketinggalan kadang-kadang. Gue malunya cuman kalau datang lu papin. Oh iya. Wah, kebetulan dia ngingetin gue nih. Jadi ada satu kejadian guys. Dia datang sama istrinya, terus nonton band gue. Nah, gue sih itu. minum. Pulang nih guys. Waktunya bayar. Ditagih lah. Ke siapa dulu? Ke lu dulu ya? Enggak, gue langsung mau bayar sih. Lu mau bayar? Mau bayar. Ceritain biar orang-orang ini lucu dong. Malu gue. Ini lucu. Iya. Ini pas mau bayar kan gesek kan? Iya. Gue tanya dulu gitu kan. Saya emang gue nggak pernah bawa cash. Bisa pakai debit? Oh bisa gitu kan. Oh udah gue masuk. Gue lagi pusing, gue nggak tahu deh itu. Kok gue mencet gagal. Ini apa nih? Gue pencet lagi. Kok gagal lagi? 3 kali gue blokir. Mampus gue. Anjir, gue blokir nih. Terus bini gue nyamperin, kenapa yang gini? Gue blokir ATM gue. Kok lo bisa? Ngomel-ngomel itu kan. Ya anjir, gue malu banget ini. Gimana nih? Bang, saya mau ke ATM dulu kan, ATM jauh bang dari situ kan. Gak mungkin gue keluar dulu kan. Pasti gue juga malu lah gitu. Wah, gimana nih ya? Ternyata tau nggak? Pas gue inget itu gue salah pinnya. Jadi pin M-Banking gue sama pin ATM itu beda. Jadi gue masukin pin M-Banking. Nah M-Bankingnya gue masukin juga salah juga, nggak bisa semuanya. tapi alhamdulillah sih, alhamdulillah gue ada satu orang yang nolongin gue nih. Nih makanya gue salut sama dia. Kalau nonton dia bukan karena dia band bagus, nggak. Gue nonton dia karena dia temen gue.
dia nyelamatin gua nih. Pada saat itu bang gua bini gua apa gue nelpon BCA di kamar mandi. Gua bilang kan berisik banget tuh, gua bilang kamar mandi gini ya tunggu pak, tunggu 10 menit. Karena gue mau iseng, gue bilang gue gak ada duit, gue bilang gitu biar dia ditahan aja di sana. Aduh, tapi keren banget. Makasih gue bang, gue terselamatkan nih sama Mas Boy. Ya kan kita kan tahu ya, maksudnya tahu ya orang lagi pusing, lu mau ingat-ingat, seingat-ingat pun kalau lagi blanky aja. Ngeblank banget itu ngeblank banget. Gue juga nggak tahu kok gue bisa salah, harusnya gue inget itu bener. Mungkin gini, yang pada saat gue masukin pin pertama itu bener, Toman kan dia bola begitu ya, main satu kali jari gue namanya orang pusing kan, salah, gagal, 2 kali gagal. Terus gue ingetin, gue sama kan. Kalau ada yang ngalamin hal yang sama, boleh di komen nanti ya. Jangan deh, malu. Gue juga pernah tuh kayak gitu di sini gitu, boleh lah komen. Makanya gue sekarang kalau mau itu gue persiapan, gue narik dulu. Lu malah jadi case. Malah jadi case kan? Iya. Malah ada prepare. Ya ada prepare dulu, jadi nggak kadang gini sama bini gue ya. Minum nih, mabuk. Biasa saya main ngurusin bila dia gitu kan. Cuma pada saat itu kan dia lagi di table, udahlah gue pas minta bil, gue deketin bila gitu. Sampai dia ngomong biasanya kan iya sih, gue juga bego harusnya dia ngurusin gitu. Tapi kenapa dia juga salah ya? Ini salah juga. Ngomong gue, lu gimana sih yang salah? Lah, ya udah lu masukin. Dia salah juga kan, waduh, dua-duanya keblokir jadinya, udah ngeblank karena gue ngeliat bini gue udah diem aja, dia udah pusing nih, udahlah gue mungkin sosok sadar, emang masih sadar sih masih bisa jalan, cuman emang pusing juga kan, lucu sih itu. Hal konyol kayak gitu seru sih kalau jadi. Makanya harus ada yang ngontrol gue bang, antara salah satu nih, kalau gue udah mau parah, ya gue yang ngontrol gitu kan, dia tahu nih, lu jangan parah-parah banget lah gitu. Kalau dia marah gitu ya, kayak kemarin tuh kan, gue ngurusin Honda, gue yang ngurusin. Jadi kita gitu bang, udah ganti-gantian. Gitu. Nah kalau kemarin yang lupa pin itu dua-duanya deh, blank. Untung podcastnya nggak ada liputan, ada spill. Liputan ya, kagak ada di podcast gue, nggak ada. Barbuka sih ada di saya. Tapi itu seru bang, makanya gue seneng nonton banyak band yang kenal ya. Sekarang sih lebih keseringan banyak yang kenal ya gitu. Teman-teman karena gue kan tadinya cuma kenal Mas Bojis, akhirnya teman-teman yang lain buka band terus bikin band terus gue main di kafe lain kenal juga banyak band gitu. Jadi sekarang kalau mereka mau main suka ngontek gitu kan, jadi gue main di sini ini di spot, oh yaudah siap. Kalau peranan sosial media menurut lu gimana? Kan lu kan mau jalan nih misalkan, lu sama bini lu mau jalan, kita kemana ya misalkan, lu sering gak sih liatin kafe ini, band apa ya, kafe ini apa ya? Enggak sih udah hafal gitu. Enggak udah hafal jadwal sih. Ya, enggak hafal gue. Awal-awal iya. Gue tapi gue lihat dulu nih di kafe ini siapa yang main nih bandnya gitu kan. Ya, tapi gue kadang kalau memang kita lagi bete, nggak tahu harus kemana, yaudah kesini aja. Gue juga nggak suka berani sosmed sih, dan makanya gue bilang tadi random aja, datang aja gitu kan. Nah kalau jadwal gue udah hafal. Tapi kan karena sering ketemu, akhirnya jadi tahu kan, lu sih selasa di sini gitu. Iya tahu, yang udah tahu semua, udah hafal aja. Jadi malam ini gue tuh sekarang bikin schedule bang. Dari hari Senin seminggu tuh sama seminggu. Hari Senin ini siapa nih yang main di mana nih, band siapa nih kan? Ya kita malam ke sana sobat mereka. Hari Selasa ini siapa di sini? Udah seminggu bikin schedule. Kemarin gue libur itu sehari sih. Sehari atau 2 hari kalau lagi capek banget gitu kan. Gue dengar barusan seminggu full di jalan. Nah yang gue pengen tanya, nyambung ya sama omongan gue barusan. Lu nonton band nih, pulang jam 3, jam 4 lah. Ya ada yang cepat juga banyak. Lalu besok kerja pagi udah. Nah itu gimana cara nge-maintain hidup kayak gitu? Ini sering gue tanya. Kalau dari sisi pengajar, kadang ada yang punya bisnis, kadang ada yang harus kerja kantor, ada. Lalu nge-maintain diri lu, gue harus bangun pagi, gue ada kerjaan gitu. Ya gue bangun siang pun gak ada yang marahin bang. Oh gitu ya? Iya. Paling
Kalau ada planning sama besok ada ketemu. Meeting misalkan gitu. ada meeting gitu. Gue bosen, gue cancel. Gue bikin alasan aja, gue nggak bisa, ini lagi meeting tempat lain gitu. Lagi di Bogor, padahal di Kasur. Ya kayak kemarin itu kan, yang habis nonton lu, gue mau. Tapi bukannya jadi ganggu kan? Hah? Jadi ganggu aktivitas pagi lu apa Iya enggak sih kan. Oh selama ini bisa ke-handle gitu? Bisa handle, dan kita kan juga ada tim juga ada orang yang pada saat gue nggak bisa, ya lo lah, gitu kan, lo yang jalan gitu kan. Suka ngontek teman, gue nggak bisa ketemu ini nih, wakilin ke meeting. Tapi jadi kebongkar nih, pulang mabok. Hah? Pulang mabok soalnya. Nggak apa. Tapi enggak, emang gue suka mabuk sih bang. Cuman dulu. Ya maksudnya lu izinnya tuh gara-gara malamnya bisa ngapain gitu. Oh iya. Tapi nggak masalah juga. Nggak masalah sih gitu. Kalau ada kayak gue nonton ya nggak apa-apa sih. Jadi kita bisa mabuk bareng. Jadi tahu gitu kan. Oh iya, si Ade abis mabuk semalam, gue ikutan aja gitu. Jadi sepenting itulah ternyata hiburan untuk melepasin penat buat hidup lo ya. Maksudnya gue penting. jadi kayak ya hiburan gue di sini gitu. Iya. Mungkin itu sinerginya kenapa gue banyak teman gue kan dulu zaman gue kuliah, zaman gue SMA apalagi masuk kuliah tuh yang otaknya tuh old school gitu. Lu mau jadi apa, jadi ngeband di kafe gitu. Terus mau sampai kapan segala macam gitu. Karena mereka pikir tren di kafe kan ya udahlah paling gitu-gitu doang. Ya setelah gue jalanin sampai sekarang masih banyak aja orang nonton ke kafe kan. Iya. Ya itu yang mau gue hilangin dari mungkin pikiran orang. Oh kalau kita ke kafe nonton game gitu. Sebenarnya kalau lo niat lo cuman datang duduk ngopi makan, lo cuma nonton ya begitu aja. Tapi kalau lo niatnya itu lo curug cari hiburan, lo lihat bandnya gitu kan. Bandnya bagus apalagi kayak gue begini kan. Lo kan seneng banget gitu kan. Karena kebanyakan orang memang cuma begitu, datang ke kafe, ke resto, ke klub cuma buat mabuk. Gue tuh kadang masih suka lihat orang makan gitu kan. Terus gue mulai bandnya tuh mereka tuh yang lagi makan kayak keganggu gitu. Banyak. Akhirnya close bill dia pulang. Nah, terus lu ngapain makan di situ maksud gue? Iya, benar. Suka agak lah, kan gitu kan. Iya. Orang mah emang datang di situ emang mau enjoy live musik. Ya harus selalu kalau mau makan ya lu cari tempat yang nggak ada live musik. Kalau emang nggak doyan ya. Nggak ada musik. Tapi kadang-kadang gue ngeliatnya yang apalagi kalau udah set 1, lu lihat deh set 1 tiba-tiba orang rame pas band main satu table cabut. Oh gue udah paham ini orang nggak doyan musik. Karena dia nggak suka musik. Jadi ketika ada musik kayak jadi gangguan buat dia. Entah meetingnya jadi pindah, meetingnya jadi ke atas. Tapi kan dia harusnya udah tahu bang, kalau memang dia mau meeting, dia cari tempat yang private dong. Kan banyak kafenya nggak ada live musiknya, meeting roomnya. Ada juga kafe yang ada live musiknya bisa, meeting roomnya bisa, dia bisa begitu lah. Gue kalau meeting sama band gue juga gitu, gue cari yang ada live musiknya, tapi misalkan live musik main jam 10 gitu. Sebelum malah ya gitu ya. Gue meeting ya jam 8 ya sebelum setengah 10 kelar gitu. Udah ya close ya, udah happy gitu. Kan bisa juga kayak gitu ya? Bisa sebenarnya tergantung kitanya aja. Kadang kalau di daerah kota apa, peak dulu ya, nggak tahu sekarang sih. Band main aja. Mereka juga sibuk dengan masing-masing. Iya. Masih banyak kok gue nemuin itu masih. Main dadu lah. Iya. Main apa? Main kartu. Masih ada sih itu. Kemarin gue sempat juga ada lihat di Black Jam ada yang main kartu. Band main aja dia ke belakangnya main kartu. Terus gue sih sebagai mau posisiin diri gue sebagai pengunjung ya. Terus kan gue selalu mau menikmati apa gitu kalau main kartu kan di rumah aja. Itu yang gue bilang tadi. Tapi mungkin dia senang main kartu ada bunyi gitu, ada musik mungkin. Tapi gini bang, gue pernah datang ke kafe, nonton orang itu cuma pada sibuk. Sampai gue sama bini gue berdua bikin heboh lah gitu kan. Orang pada ngeliatin bang. Dan besoknya gue datang lagi, orang ngeliatin. Besokannya gue datang lagi, rame bang. Pernah gue begitu. Jadi gue tuh bikin ya gimana ya, orang kan dulu kalau cuman mau meeting, kayak yang gue bilang cuman mau makan, nggak dengerin musik, lu jangan di situ ya. Kalau kayak di sini oke lah, lu mau makan silakan, kan ada hiburan. Fungsi hiburan itu kan untuk menghibur pengunjung dong.
gue datang di situ, gue bikin rame. Besoknya gue datang lagi, pengunjung itu mungkin ini siapa? Orang bikin rame gitu kan, dan ngikut akhirnya bang. Mereka jadi senang gitu kan. Ya gue pengen bikin orang sudut pandangnya, ya lu datang ke kafe ada live musik, ya udah ada musik, lu disuguhin musik, ya lu hargain mereka, lu have fun sama mereka gitu kan. Begitu. Nah itu sering sih gue kayak begitu, makanya gue senang sampai sekarang. Nah tapi itu kembali lagi ke pribadi masing-masing. Benar. Ada orang yang menikmatinya seperti itu, ada yang menikmatinya cuma diem aja juga banyak. Ada yang kakinya doang. Iya, dia sebenarnya pengen joget, cuman jahit malu gitu kan, gengsi gitu. Ya, mungkin salah satu caranya ya dengan lu samperin, apa kabar bang, siapa namanya bang, gua vokalisnya, bla 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 gitu. Akhirnya jadi cair, jadi lebih enjoy gitu. Malam itu buat dia ya. Iya. Gue sampai situ loh kalau manggung, maksud gue udah yang ya kenal gak kenal gue sapa dah. Iya memang harus gitu bang. Karena di situ kadang-kadang jadi enak auranya tuh. Set 2 tuh udah pasti enak dah. Iya. Kalau buat ada feedbacknya nggak ya? Iya. Dari band ke penonton, pengunjung, enggak, dari pengunjung ke band juga ada. Misalkan gue jereng, Bisa set 1, set pertama jereng, gue main, gue tawarin request siapa yang mau, datang nih lagunya, gue bawain, mereka responnya oke nih, asik nih, break nih, gue samperin mereka, lebih enjoy bro. Lebih enjoy, pasti. Ih, bandnya baik, bandnya ramah, terus vokalisnya juga nggak sombong gitu-gitu lah, itu mungkin kesan di mereka. Penting banget itu juga, makanya set 2 naik, udah seneng dah, pasti, udah lebih enjoy pasti. Ya di situ mungkin gunanya ya belajar lah nonton band lain, band ini asik nih, gini nih, gitu. Gue juga gini bisa karena belajar sering nonton band lain dulunya. Sampai sekarang juga masih. Sampai sekarang. Makanya kan sekarang lu jangan cuma ditonton orang, harusnya lu nonton orang. Makanya lu nonton orang, lu ikut jamming, gak ada kan orang tadi jamming sama band lo, nah lu jamming sama band lain gitu. Itu seru sih. Karena mengumpet kemana aja ketahuan, oh ada Bang Boy, ya, jamming Bang Boy, ya itu udah tradisi lah. Iya. Kalau dia anak band tuh masih kenal, iya benar. Sama kayak gue juga begitu. Ngobrol mana, ada yang kenal gue nih, dia tuh suruh jamming, dia nyanyi tuh, gitu kan. Ya udah. Tapi gue ngeliatnya gini loh, karena gue memperlakukan temen gue seperti itu. Ngerti gak? Ada temen gue yang datang, ya gue ajakin seneng-seneng gitu di panggung. Ya gue kan gitu tipikalnya. Ketika gue nonton band mereka kan begitu ke gue. Iya benar. Gimana gue ke mereka, ya mereka lakuin itu ke gue juga. Iya. Untung hal baik ya, kalau hal jahat tuh anjing parah. Lu jahat sama temen lu bakal jahatin juga. Gitu. Kalau baik, ramah, orang kan juga nanti sebaliknya juga nggak seperti itu. Nah mungkin kalian pernah ketemu sama Mas Ade, oh gue kenal nih, kenal kamunya nih Mas Ade, gue ketemu di Anu gitu, boleh lah di komen lah. Jangan kenal gue. Nah, dia beberapa banyak lah temennya anak-anak band juga ya di Jakarta, dan dia sering nyambangin, bukan band gue doang, band-band lain juga sering dia datengin. Dan itu selain bentuk support dia, emang hiburan dia juga, hiburannya dia. Dan gue pun juga pengen kenal sama band gitu kan. Jadi band yang belum gue kenal, gue pengen kenal gitu. Ini udah setengahnya, separuhnya cerita No Seven ini udah tahu dah. Emang apa ceritanya? Berapa nggak tahu. No Seven gue pulang main ngapain? Pada makan. Nah itu gue senangnya bang. Jadi karena kita udah berteman, pada saat lo manggung main, ya, gue datang sebagai tamu. Setelah selesai main gitu kita ngobrol, terus kita itu gue seneng banget gitu. Karena jarang banget sih ya. Ada mungkin sebagian seperti itu, tapi jarang sih. Biasanya tuh kalau udah gitu udah bubar langsung duluan. Bubar, gue balik ya, meskipun kenal nih, gue balik ya duluan gini. Udah apa sih? Ya udah nggak apa-apa sih, memang nggak apa-apa sih. Cuman gue lebih menikmati seneng. Kita ada tongkrongan mie ayam. Mie ayam. Tebet. Apa namanya itu? Momiga. Mungkin lu ntar cobain aja lah. Enak sih mie ayamnya. Terus kebetulan temen doi juga, jadi kalau mau kesana bisa sisain ya gitu kan. Kita pasukan last order ya. Kita ordernya pulang dari kafe baru makan. Iya. Jadi harus disisain dulu.
Gue sih maksudnya seneng kayak gitu tuh dari dulu sih, dari awal Nusa kan. Pulang main tuh ngapain yuk gitu. Kalau bisa sambil makan banyak obrolan yang bisa dibahas. Iya. Karena kan lu jaga jarang ketemu kan. Iya. Obrolannya ya tentang musik, tentang kehidupan. Sharing. Makanya di mana aja. Selama ini juga begitu. Katanya di sini enak, datengin. Sini enak. Nah lu kalau di total udah berapa lama tuh, Bre? Apa kayak tuh? gini nih, jalan malam nonton. Ada setahun terakhir gitu. Sebelum Covid, Pak. Sebelum Covid. Aja. Covid kan 2020 ya. 2017 cuman gue dulu masih main di daerah selatan ya, karena kantor dulu di selatan kan. Nah pas Covid, tutup, banyak yang tutup di situ. Gue sampai muter-muter. Banyak orang stres di sini. Ya. Stres cari hiburan. Bener. Sampai klub semua, kafe tutup semua. Itu ya gue sampai kenal sama Mas Bojas itu pas Covid. Gue coba ke daerah timur, gue sampai ke Bekasi nyari tempat karaoke nih gitu kan. Gue cuma kan senang musik, senang nyanyi ya, cuma senang nyanyi gitu. Oh, Jakarta lu tau sendiri, Iya. Jakarta ketat banget Saat banget waktu itu. Gue nyari sampai ke Bekasi gitu kan. Sampai ke Bekasi. Nah gue mau ke Bekasi ya itu ngeliat ada kafe tuh lampu-lampu. Nah, gue coba dia melipir dulu, dia tuh ada live musiknya nih. Wah di sini buka ya udah. Ya sampai sekarang. Gitu. Dari 2017 kan. Senang Saturn, cuman ya lebih intimnya itu pas Covid itu kan. Karena pada saat gua waktu 2017 gua nongkrong, nonton live musik, nonton band gitu, ya belum pernah diajak jamming. Makanya kayak gue bilang tadi kan, belum diajak jamming, belum pernah kenal banget gitu. Sama gue juga dulu sebagai tamu, habis nonton band nih senang gini-gitu nih, udah kelar, dia closing, selesai, gue cabut pulang gitu kan. Nah kesini-sininya kayaknya nah bandnya duluan biasanya gitu kan yang ke kita. Senang nih gini kan, gue sebagai tamu gitu kan, diajak ngobrol, Mas nyanyi gitu kan, aja kan nyanyi, saya nggak bisa nyanyi, nggak apa-apa, di sini bukan aja pencarian bakat katanya, yang penting nyanyi ya. Jadi kan dia ada hal positif lah, mau ngajak senang orang nih. Oh, ya udah. Tapi lu sampai ini nggak? Sampai ngulik juga? Enggak. Di rumah gitu? Enggak. Ah, gue pengen nyanyi lebih ini, gue kulik dulu. Oh iya paling di YouTube jadi nyanyi aja sih gue. Gue besok mau coba buat lagi. Gue sampai bikin playlist bang. Jadi lagu-lagu yang pernah gue bawain gitu kan dari pertama gitu gue bikin nih. Jadi setiap gue mau jamming gue nyanyi lagu apa nih ya. Dan itu udah pernah gue bawain. Dan kalau gue lupa pun, gue kalau di rumah suka sama bini gue suka karaokean berdua. Lagu ini yuk. Ini ada lagu baru nih. Gue bisa nggak bawain lainnya gitu kan. Pas gue nyanyi, baru gue ngomong ke bandnya. Kadang ada band yang mau bawain, ada yang enggak. Kalau dia nggak mau, gue selalu menghargai. Bang, coba nyanyi lagu ini bang. Wah kita belum jalan gitu kan. Atau yang lain Lagi aja. ketemu saya Iya. ngerjain terus. Wah dia kalau mau Mas Boy, gue baru sekali dari situ jadi jamming nyanyi lagu Candil aja. Mencret gue. Udah gitu chordnya nggak turun. Gue ke suara gue kan nggak ada nyampe gue. Lagu Candil apa sih? Itu rocker juga bukan manusia ya? Iya. Wah. Jadi gue tuh senang ngebikin memori. Jadi bukan memori yang bagus doang, yang Iya, konyol gitu Iya, ya. Kayak lucu. dia nyanyi ngejerit, mencret muka udah kalau orang putih kan jadi merah, ini Hitam kalau apa? orang hitam jadi ungu. Nah itu tuh seneng gue, jadi wah anjing lu parah lu, gue gak kuat juga. Nah ini bukan jeleknya yang pengen gue expose, enggak. Cuman ada momen lucu di situ. Iya. Kadang-kadang gue seneng aja, gue tahu nih dia gak bakal bisa gitu. Bukan ngetes juga, enggak. Iya. Gue juga tahu sih. Gue disuruh nyanyi gini kan. Tapi nggak apa nih. Gue ngambil partnya pertama aja. Gue nggak ambil, gue bilang. Gue nggak mau maksain juga bang gitu kan. Daripada wah, suara gue pecah gitu kan. Ya gue bukan penyanyi, gue bukan sasar, cuma seni jamming. Tapi kesana-sana aja, gue minta lagi bang. Aku gampang aja. Gue sampai bilang jangan suruh gue bawa lagu gitu lagi, Mas Boy. Gue bilang gitu. Gue di teman-teman juga ucapnya begitu, suka iseng aja, iseng. Iya. Gue nggak tahu bang lagunya, yuk berarti kalau nggak tahu kita bawain. Lucu aja lucu. Tapi lu sering kayak gue mau lagu ini pernah kan? Ah udah ini aja lagu.
Aji gue kagak tahu lagunya juga ya, tapi nggak apa namanya jamming kan kita mau salah kan juga kan nggak masalah, dan penonton tuh juga ngargain dia jamming kan, bukan vokalisnya kan. Kadang-kadang di situ poinnya gitu. Iya. Kalau jamming ya bukan kayak bagus. gue perform. Iya. Jamming ya apa yang bisa bikin seru aja. Cuman ya kalau lagu yang dia kuasai mah gue nggak ragu lah. Peter Pan mah gue tinggal aja panggung. Tergantung bang, kalau lagi mabuk tuh nggak bisa. Suara gue malu. Udah hatam dia, kalau lagu yang dia tahu mah gue tinggal aja, gue kemana. Pokoknya lagu yang chordnya masih standar ke bawah gue bisa. Tapi gue sekarang lagi juga pengen nyoba lagu rock tuh. Kayak lo yang itu kan, gue selama ini nggak pernah punya lagu rock. Tapi gue pengen nyoba aja gitu. Pengen bisa nggak sih bang? Padahal gue suka minta sama Mas Dio turunin chordnya gitu kan, sama band lain juga. Gue mau nyanyi ini. Chordnya turunin, ada band yang suka nggak mau gitu kan, dia ganti lagu lain. Tapi kalau dia bisa, udah bang ini bang. Lu sempat kepikiran ini nggak sih? Gue mau jadi vokalis aja deh gitu. Nggak ada. Sumpah, gue pernah diajakin sama teman gue. Ini gue izin nih. Hah? Dia ganti si Ade aja deh. Gitu. Gue kalau Ganti siapa? misalkan gue izin nih, gue mau balik mudik misalkan 2 hari lah. Oh jangan, lo besok ini nggak kepake lagi. Ini siapa udah Mas Ade aja kan sudah nyanyi, gue bilang gitu misalkan kadang-kadang. Nah, ada request, Mas, request Bon Jovi. Mampus Bon Jovi. Mau turun berapa chord? Bisa nyanyinya, cuman kan nggak enak. Jadi emang nggak kepikiran dulu lu pengen. Ya. Gue pernah diajakin, dan gue juga pernah bantuin teman gue band waktu itu kan, vokalisnya juga lagi cuti kan. Gue disuruh, Dek, mau nggak bantuin gitu kan. Gue nggak ngeliat bayaran, gue karena buat temen gue bantu. Ya udah deh, yang penting lu ganti transport gue aja ya gitu kan. Ya udah datang. Lu gimana tuh? Hah? Nyanyi semalam gitu. Nah, wah capek bang. Kali itu makanya gue bikin list. Itu kan ada 25 lagu ya, udah gue bikin list. Dan itu pun bandnya gue nggak kenal. Jadi cuma suruh ganti, ada temennya itu sudah bisa nggak lu piringan kan, dia ngeliat Instagram gue nyanyi. Ya udah deh, lagu-lagu yang gue bisa aja kan. Baru nyanyi lagu 10 lagu, ngaku bang. Oke, kan dia masih cuti itu kan, masih seminggu. 3 kali gue gini, besokannya gue nyerah. Udah deh, gue bilang gak kuat gue, aji nafas gue. Sumpah, gue mendingan datang duduk ngopi nonton jamming 2 lagu kelar gitu kan. Udah, gak kuat. Gak ada sih pikiran. Vokalis masih banyak lah vokalis. Gue suruh Mas Ade, lo bikin band aja. Ada yang gitu? Ada, gue suruh bikin band aja. Enggak lah, gue bikin band, gue bilang cek radu, ternyata ada pertengahan belum apa nih, jamnya nih belum habis nih kan, suara gue udah habis gitu kan, siapa penggantinya kan gitu kan. Gue karena gini kan, gue pernah ngakalinnya waktu pas bantuin teman gue nyanyi, wah, udah habis napas gue nih, temen-temen gue pada datang, gue suruh jamming semuanya. Lo jamming sama satu orang 4 lagu apa-apa. Ya duduk, lalu suara gue udah gak kuat bang, napas gue gitu kan. Ya itulah mungkin karena nggak dilatih kan, Iya, nggak dilatih, nggak diasah serius gitu. Kurang olahraga juga kan. Napas gue gak kuat. Udah deh nyanyi deh semuanya deh, nyanyi. Terserah lu nyanyi apa aja. Gue sih. Mungkin yang nonton mungkin ada di sisi Mas Ade yang mungkin lu penikmat live musik juga, sering datang nonton band-band gitu, terus oh iya nih gue ngalamin nih kayak gini nih, misalkan datang disamperin vokalisnya suruh nyanyi gitu. Oh ternyata enaknya sampai segitunya gitu, bisa lepas penat kerjaan lu, bisa segala macem gitu. Ya hiburan lah intinya, karena yang bener lu bilang tadi bukan ajang bagus-bagusan, Iya, ada cari bakat bukan. Untuk have fun aja. Mungkin ada yang mengalami hal yang sama gitu. Jadi ya emang hiburan, kenapa live musik sampai sekarang masih banyak di Jakarta ya mungkin. Iya, peminatnya masih banyak kok. Karena banyak orang kayak dia yang hiburannya memang Ya. nonton live musik. Kalau genre mah udah macam-macam lah, yang mungkin sajiannya ada yang R&B, ada yang klasik rock, ada yang pop. Balik lagi ke selera lu mau nonton band apa di mana gitu. Gokil sih. Obrolannya sih agak santai guys, tidak terlalu serius-serius amat. Lagi gue gak bisa serius. Bercanda mulu. Tapi semoga
Gue seriusnya di kerja doang. Semoga ada hal-hal yang bisa lu ambil lah. Oh ternyata gua tuh kerja doang gitu, gua tuh kurang happy. Kan bisa aja kan yang Stress. nonton tiba-tiba anjing. Oh ternyata seru ya kalau nonton band, gue cobain deh nonton band, kan bisa aja. Ya harus kalau orang yang punya pikiran kerjaan lah ya gitu kan, stres gitu kan, pikirin gini-gini, gak ada salahnya lu cobain nonton musik gitu kan, dan lu ikut jamming juga, ikut nyanyi lah, ikut euforianya gitu. Lu stres lu pada saat malam itu ya lu akan lupa ya. Kemarin gue sempet reuni di kampus gue di Bandung. Terus gue ketemu teman-teman lama lah, zaman kuliah. Terus ada yang bilang, anjing badan lu segini-gini terus, segini-gini aja boy gitu, katanya mereka kan. Terus yang nggak kelihatan tua gitu. Iya. Segitu aja gitu. Ya gue bilang, ya mungkin ini mah saran doang sih dari gue ke teman-teman waktu itu. Ada passion lu yang hilang gitu. Misalkan lu suka musik, nah lu sibuk nih kerja nih. Ya. Nah, lu melupakan itu gitu. Betul. Sedangkan itu hiburan lu gitu. Iya. Ya lu beli gitar lagi lah, gue bilang gitaran di rumah, pulang kantor kayak apa. Iya beli. Akhirnya cobain mungkin lebih fresh gitu. Ya separah itu peranan musik ternyata buat dalam hidup ya, di luar agama ya gue. Kalau agama udah pastilah itu nomor satu, cuman ternyata musik juga bikin mood kita tuh selalu tiap Dan hari bikin awet muda kan. Kenapa gue sampai sekarang orang mikirnya gue belum nikah? Ya gue seneng ya, funnya begini. Mungkin kalau gue suntuk dengan kerjaan, gue mau jenggotan gitu kan tua. ada usul Gue nggak ngomong lah. Mungkin gue udah jenggotan. jenggotanku. Wah, Tapi asal jenggotan masih muda dia. Asal jenggotan masih muda dia. Karena dia terlalu stres. Ya mungkin kerjaannya dia gitu kan. Kurang hiburan gitu. kebanyakan sih jadi terlalu serius, jadi obrolannya tuh jadi nggak, kurang santai aja gitu. Iya. Kan banyak tuh orang-orang yang mungkin dari strata ekonominya dia termasuk orang sukses lah, Iya. tapi dari cara menikmati hidupnya Nah, kayaknya monoton hidupnya gitu. benar. Lu nyari duit buat apaan? Udah istirahat, kerja istirahat tuh ya Nanti cepat mati. kurang Jadi lu happy, gak menikmati hidup. kurang happy ya. Iya, jadi sama lu kerja. Makanya prinsip gua manage hidup gua kerja. Gitu. Itu tanggung jawab. Kita banyak yang kita biayain gitu kan. Keluarga, diri sendiri gitu kan. Tapi gua juga harus menikmati hidup. Yang positif ya. Yang positif gua harus menikmati hidup gua yang positif. Gua senangnya apa nih gitu. Gua senang musik, senang nonton band, ya udah. Gitu. Jadi gua Mungkin itu poinnya obrolan kita. Jadi ternyata menikmati hidup itu tidak melulu tentang ya hal-hal yang mungkin apalah, menikmati itu hal sekecil nonton band aja yang bisa ya. anytime anywhere lah lo lakuin, itu ternyata bermanfaat gitu buat orang yang bisa menikmatinya. Iya, lu jadi datang ke itu jangan cuman ya ngopi lah kan, paling cuma sekedar minum kopi ya kan. Formalitas minum kopi, lo ngajar apa sih ya. Lu nikmatin bandnya. Walaupun kalau enjoy tiba-tiba kopinya geser jadi alkohol. Racun. Itu jadi minum lagi kan. Karena kan bahaya juga kan dia. Buat lambung. Buat lambung. Diabetes, penyakit gula gitu kan dari kopi kan terlalu banyak yang mungkin. Kalau alkohol tuh lebih. Nggak diabetes, ke jantung paling. Ya, mungkin vibe-nya lagi ke situ, hawanya lagi anjing enak nih kalau Benar. geser gitu. Benar-benar. Karena kebanyakan juga ya gua nggak 1-2, bukan lu doang ya. Datang tiba-tiba ngebir doang, nonton bandnya, anjing bandnya seru, jadinya geser ke botol apa gitu tuh banyak kayak gitu. Tapi siapa yang bersin tuh? Wah, ternyata ada penonton bayaran. So guys, mungkin sekali lagi buat yang nyimak dari awal, jadi kenapa gua undang dari sisi pengunjung, atau kalau lu sebutnya tamu lah kalau di kafe gitu. Kalau gue sih pengen ngasih wawasan aja, ternyata di sisi pengunjung tuh
seedik itu, sekecanduan itu loh, maksudnya dia dengan rutinitas sehari-hari yang kerja tuh dia tuh kecanduan dengan gue tuh harus happy malamnya gitu. Nah mungkin jadi poin buat lu juga, jadi orang yang datang itu emang orang yang pengen menikmati suasana, jadi lu coba open mind, lu coba open relation gitu, lu ngobrol, kenalan, dengan begitu aja lu udah dicap band baik kan. Iya, Band ramah, band baik, attitude sih Pak. jadi lebih enak hawa lu main. Itu baru satu tamu dia doang, belum table lain akan lebih hidup pasti suasana malam itu. Pasti kan pengunjungnya enjoy, nyaman, bandnya pun juga main, ya oke lah. Kalau peranan diskon, promo, Oke. di sebuah kafe, sepenting apa sih buat lu sebagai pengunjung? Semenarik apa sih? Ya menarik sih, tapi kan kalau diskon itu kan nggak mungkin setiap saat kan, kadang-kadang gitu kan. Ya, kalau pas kita lagi data diskon, ada diskon. Terus yang di diskon memang selera lu juga, gitu ya. Ya, gue pasti akan, bagus. Udah mau lu suka, Nah, pas diskon juga. pas diskon juga, ya, gue pasti akan beli. Makanya sering gue tanya kalau yang bidang tamunya kayak lu gitu, dari sisi pengunjung, peran diskon tuh segimana pentingnya, terus promo segimana pentingnya, sosial media segimana pentingnya buat sebuah kafe atau sebuah band gitu. Terus apa lagi ya, event acaranya, si band ini ngadain acara apa, band ini ngadain acara apa, kafe ini ada acara apa gitu. Ternyata positif semuanya gitu ya kan? Iya benar. Dan cukup menjadi daya tarik gitu. Pasti pengunjung kan pasti ngeliat. Buat lu yang nonton mungkin anak band, oh iya bisa juga ya gue bikin acara ini deh, ntar gue ajuin ke kafenya, kan jadi hal yang positif kan? Gitu buat yang nyimak. Jadi biar nggak monoton lah. Lu nyanyi di situ lagu itu mulu, lo bikin event kan warnanya lain nih. Yang orang seneng dengan band ini gitu kan, tribute slang umpamanya, orang yang suka slang pasti akan suka, akan menyempatkan gitu. Dan dia pasti akan kenal sama band lo gitu ya. Karena pengunjung kan ada nggak mau kenal sama anak bandnya, kita udah sama siapa yang, tapi begitu dia suka dengan lagunya, kan apalagi request ya, tribute gitu kan, bikin event. Kayak gue pengunjung gitu, mungkin yang tahu yang lainnya, gue kan mau tahu siapa sih bandnya gitu kan, apa sih namanya gitu kan, personilnya seperti apa sih gitu. Main di mana aja sih kayak gitu. Nah, sampai kayak gitu. Dan gue ngerasain itu kok, ngerasain banget sampai sekarang kayak begitu. Wah gokil sih obrolannya nih, agak ringan santai, tapi mungkin poin positifnya bisa lu ambil. Jadi sudut pandang yang berbeda mungkin selama ini bintang tamu gue ya, kalau nggak gitaris, basis, vokalis, DJ, musisi. Ini sudut pandang lain dari sisi pengunjung yang emang hobinya ya nonton live musik gitu. So guys, terima kasih udah nonton episode kali ini. Mas Ade hatur nuhun. Ya, sama-sama. Mampir suatu kehormatan banget nih gue. Walaupun nggak pernah gue sama sekali nih. Walaupun cancelnya berapa kali ya. Sebenarnya udah berapa kali datang, tapi ya datang ngopi doang, nggak syuting. Thank you yang udah nyimak. Kalau ada yang kenal sama Mas Ade, mungkin gue pernah ketemu nih Mas Ade di Anu, wah boleh lah. Orangnya asik nih. Gue pernah lihat dia nih di kursi roda misalkan. Terima kasih udah nonton. Assalamualaikum. Ahoy. Thank you. Aduh, panjang juga nih obrolan. Siapa tadi itu? Penunggu sini. Oh, sini.